teknologi. Aduh, ini FYP for your pagi hari ini udah ada berita semalam. Bukan semalam, tadi Kemarin siang. sore. Iya, aku udah gemeteran banget. Teman kita ada yang dijemput Paksa. ya, katanya itu diduga polisi. Betul. Tapi ini di mall. Iya, aku udah. Hujan gemeter-gemeter ntar kita nggak Enggak, kelihatan. bukan gimana begini, aku gemeter. Bukan. Teman-teman harus tahu aku gemeter itu karena apa? Kenapa sih? Karena aku pernah dijemput dulu jadi yang itu. Coba. Jangan gitu lihatnya juga Iya, jadi bingung. enggak aja. Lah teman-teman ini kok jadi gemeter juga. Aduh. Stop. Ternyata di vibrate. Oh, pantesan aja. Coba lihat. Jadi ada update-nya nggak sih nih kita Mirzani? Oke. Itu benar masih diduga atau benar teman polisi yang jemputnya? Gak tahu karena kan tidak berseragam di sana. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Kita play dulu. Tuh. Itu dia tuh. Tuh, ya siap. Ini kita Mirzani. Oke. Tuh, Udah tulis. Tuh keluar bener kan beritanya. Nah. Bener. Banyak. Yang mana? Ini. Nah. Tuh, ini kita tentang tuh. Aduh, kan ini teman kita juga ya, aduh. Iya, aduh. Jadi kemarin nih kita Mirzani dijemput di mall kawasan Senayan. Betul. Kira-kira kisaran jam 3 kurang gitu. 14.50 lebih tepatnya atas laporan pencemaran nama baik. Gitu. Jadi Vi, sejujurnya Itu tuh. videonya kan terekam tuh. Aku Iya. aku lihat juga. Itu ada salah satu pengacara yang nggak sengaja katanya nge-video gitu ya. Katanya karena beliau juga yang sebarin juga kan, ngepost pertama kali. Rame, aku lihat ada anaknya lagi, jadi lagi pergi sama anaknya. Jadi sejujurnya kemarin sore tuh gue janjian datang ke rumahnya Nikita Mirzani. Coba gimana? Lu janjian ke rumah Nikita Mirzani? Ya jadi kan Nikita Mirzani itu ada. Jangan lu yang bilang ke polisi, Pak polisi itu Nikita Mirzani ada di mall gitu ya? Iya. Jadi gimana coba? Jadi kemarin sore itu gitu janjian ke rumah Nikita Mirzani karena mau benerin kolamnya. Jadi gue sama tim Kolam gue. apa? Dia punya kolam ikan? Kolam koi, kolam ikan. Kan butek terus bau, terus udah gitu tim gue udah survei ke situ. Nah akhirnya gue kesana buat liputan, buat before afternya. Oh buat kolamnya? Buat kolamnya. Sengaja datang, janjian sama Nikinya? Janjian, ntar sorean aja ya gue mau syuting dulu. Oke, akhirnya gue jalan ke sana. Di jalan asisten gue si Awan udah nanya, beneran nanti mau ketemu Nikita Mirzaninya? Iya sih janjian ntar agak sorean dikit, aku bilang gitu. Terus? Ini ada video ini kesebar. Jadi lu udah menuju ke rumahnya itu? Iya, akhirnya gue bingung lanjut atau enggak. Ya udah gue lanjut aja. Udah ke sana gue ketemu sama keluarganya juga, sama tim YouTube-nya juga. Ya, kita pada bengong. Itu sini kita gimana gitu. Akhirnya tetap lu jalanin. Ya jalanin karena gue mau liput kolamnya ya tanpa Nikita Mirzani. Ya udah. Jadi kita sekarang wait and see aja dulu karena sekarang kan sudah di pihak kepolisian. Lu pas lu di rumahnya ketemu siapa? Atau kosong rumahnya? Ada adiknya, ada tim YouTube-nya. Lu ngobrol nggak sama adiknya sama tim? Ya masa diem-dieman yang Iya ngobrol maksudnya lah. ngobrol nanya nggak ini gimana keadaannya? Masa dia tuh lihat-lihatan kan gua kan gitu. pengen tahu maksudnya. Masa ketemu orang terus lihat-lihatan Iya malu-malu maksudnya gitu. ngobrol nggak? Ini maaf nih, masih lu kan ya maaf ya, lu kan agak lemes ya. Maksudnya lu nanya nggak? Ini gimana? Ya kan gua nggak tahu. Ini kan bukannya gua nanya lu. Lu nanya nggak? Ini kan ada berita, Mbak ini ada lu gitu nggak sih? Iya, enggak karena aku kan pemalu orangnya. Nggak mungkin lu kan pasti. Iya. Ngebahas dikit lah tentang. Ya mereka juga bingung, kaget juga dengan kejadian ini pasti. Karena katanya beberapa hari itu tuh ada yang kayak mengintai gitulah. Oh, dari pihak rumahnya Nikita udah sadar ada pokoknya gak tahu ada mobil yang suka parkir di satu tempat di situ katanya gitu. Dan katanya dengar pas perjalanan ke mall pun Nikita Mirzani itu katanya live TikTok dulu katanya aku mau jalan ke mall gitu-gitu. Oh gitu. Lah mungkin polisinya follow TikToknya. Iya, maksudnya kan ya kan kalau pihak kepolisian mah canggih, jangan kan itu kan kita juga gue misalnya bisa tahu. Banget. Ya kan gue dulu pernah ditangkep, jadi gue tahu. Makanya coba deh ditangkep dulu jadi tahu. Coy. Ya udah kita lihat ini ada waktu kejadian Nikita Mirzani. Videonya ya. Ini ada video waktu dijemput oleh pihak kepolisian di depan mall daerah Senayan. Ini nih. Yuk, seorang perempuan. Jadi ada polwan juga ditugaskan di sana. Ada polwan juga. Aduh, gimana tuh Iya. rasanya ya? Kan yang kita tahu memang Nikmir
beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian dan ini udah keberapa kalinya. Betul. Ya itulah. Jadi gini kan ini karena pencemaran nama baik atau apa seperti itu. Hati-hati dengan jempol kita, hati-hati dan komentar kita karena itu bisa memenjarakan kita juga. Benar. Karena ada undang-undangnya. Ya mudah-mudahan gini yang salah terbukti salah dan juga bisa dengan seadil-adilnya. Kan kita nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Betul nggak sih? Benar. Pas lu kemarin ke rumahnya anaknya ketemu anaknya nggak? Nggak ketemu. Gue juga kalau mau ketemu nggak tega juga katanya situ juga kan pas. Tapi ada anaknya di rumah. Atau di atas. Tapi lu nggak ketemu? Nggak. Terus akhirnya pas dia ambil juga kan anaknya nangis-nangis di tempat. Iya, anaknya nangis-nangis. Aduh, mudah-mudahan cepat selesai ya. Iya. Ya aku juga sebenarnya belakangan ini kurang mengikuti beritanya kenapa? Karena yang aku tahu memang kan ya Niki ada beberapa kemarin-kemarin kan sempat berurusan dengan kepolisian. Tapi yang ini tuh masalah besarnya apa sih yang ini kira-kira? Oh iya kemarin tuh disebutin katanya Nick Mir tuh kalau gue salah maaf ya. Merepost postingan orang, postingan dari sebuah media menceritakan tentang apa sama dia di repost. Niki kena. Berarti kita juga harus hati-hati intinya saat kita mau mengunggah sesuatu hal di media sosial itu kita harus cek and recheck dulu. Iya, kalau nggak ngerti banget gak usah ikut-ikutan dah. Benar, jangan kita mengunggah, merepost. Kan merepost itu juga tetap kita mengunggah. Atau kita ngepost dengan komentar kita atau dengan komen kita. Kita itu semuanya harus hati-hati karena semuanya sekarang dalam cybercrime itu yang teknologi UU ITE. Ya UU ITE itu emang sekarang sedang digalakan juga karena banyak terjadi kesalahpahaman, terjadi pertikaian, terjadi pecah belah bangsa karena pada mengabaikan UU ITE itu. Makanya ayo semuanya lebih bijak dalam bersosial media seperti itu ya. Iya benar. Tapi bijak sosial media kan dunia maya, dunia nyata juga harus bijak karena ada berita berikutnya. Tuh kan ada berita lagi katanya mau bijak. Ini mau baca lagi. Gue bikin deg-degan apalagi sih. Aduh ada berita apa lagi sih? Aduh ini pagi-pagi ini kayaknya beritanya agak-agak kelam ya. Iya. Ini berita kedua. Apa sih? Gue nggak mau. Gue nggak mau. Ya udah. Apa beritanya? Zaskia Gotik. Hah? 1 jam saja? Iya. Kenapa Zaskia lagi? Kan baru menikah. Ya. Sekarang hamil anak kedua. Ya. Tiba-tiba ada seorang model nih. Usia kandungan selingkuhan Sirajuddin Mahmud disebut beda sebulan dan Zaskia Gotik tuh. Jadi. Kan ini sebetulnya kehamilan kedua. Aku kaget lagi. Jadi kan ini lagi hamil anak kedua, tiba-tiba ada seorang model namanya Ines panggilannya dari Jogja. Katanya dia mengaku mempunyai anak biologis dari Sirajuddin. Beneran? Dia sudah menghubungi Sirajuddin, katanya tidak digubris, akhirnya di-up. Minta tes DNA, kalau nggak mau akan dituntut 17M. Yang aku kaget, kamu tahu banget semua berita. Kamu ibunya Sirajuddin ya? Kamu tahu banget. Aku apa bingung kamu tahu infonya. Kamu siapa aja sih? Banget ya. Coba kita lihat beritanya nih. Nah kita lihat beritanya yuk. Nih, diduga selingkuh. Nah, yang beda beberapa bulan itu anak yang sekarang udah 2 tahun. Mana beritanya? Nggak tahu. Kamu ngeprank aku kan? Dia ngeprank kan? Udah ngeprank aku ya? Jelas mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Iya. Kalau gentle tes, kalau misal Ya. Ada perempuan datang, Mas Raffi ini anakmu loh Mas gitu. Kita pernah berhubungan nggak? Pernah waktu itu Mas. Aduh, ya udah, karena aku banyak berhubungan. Maksudnya ngobrol sama orang. Ya, kita tes Lu berani nggak tes DNA? Ya, kalau memang aku berani tes DNA. Kalau merasa tidak? Ya. Kalau merasa iya? Ya, sama. Ya gini aja intinya. Ya udah kita tes DNA aja untuk membuktikan. Oke. Tapi kalau aku iya ya nggak usah lah, langsung aja ya. Udah kan perempuan itu kalau misalnya gitu ya nggak usah kita. Kalau memang kita merasa iya, ya. udah gitu. Berarti bertanggung jawab. Ngomong sama istri yang pertama, sayang ini ada kejadian musibah. Istri yang pertama, berarti kalau istri pertama lu udah ada istri yang iya kan maksudnya kan kita ngomong sama yang pertama. Iya. Harus gentle aja. Iya. Kalau emang enggak tes DNA gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Pasti ada jalan keluarin lah, kita doain. Jedar mana Jedar? Katanya Jumat. Jedar. Udah, tadi aku udah telepon Jedar. Coba telepon. Jessica Iskandar. Hari ini Jessica Iskandar akan hadir ya. Kita akan ngobrol tentang kasus dan kasus lagi. Emang dia ada kasus apa sih? Itu penipuan. Hah? Iya, pagi ini beritanya dari tadi. Enggak dari tadi beritanya. Kaget banget Kaget gua.
berita ditangkap, berita ada yang hamil, berita penipuan. Aduh, kenapa hal ini mudah-mudahan tidak terjadi sama aku. Jangan sampai. Mudah-mudahan aku dapat beritanya baik-baik aja. Betul. Aku juga. Jedar. Belum nyambung lu, norak lu. Ini namanya tulisannya Jedar. Oh iya. Tadi nomornya nggak ada. Enggak diangkat. Ih, masih musuhan lu. Enggak, gue enggak ada musuhan. Ntar gue tanyain. Senanyain apa? Hah? Nanyain apa? Ya lu yang kasus lu. Enggak ada yang Nggak ada, Jedar belum diangkat. Nggak di- Aduh, gimana dong? Ih, rakyat gimana Jedarnya nggak bisa dihubungin? Jangan-jangan Jessica Iskandar tidak berani datang ke sini karena tidak berani ditanya-tanya soal 10 miliar yang Iya, hampir 10 miliar katanya tertipu karena kasus mobil sewaan. Oh, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. Warrior Pagi. Oh. FYP Warrior Pagi. Aduh, pagi ini beritanya tadi udah mencekam berita tentang Nikita Mirzani yang dijemput, terus juga ada berita Zaskia Gotik yang suaminya kedapatan masalah, adalah perempuan yang mengaku mengandung anak biologisnya. Betul. Terus juga ada berita ini juga kemarin temen aku. Siapa? Aku juga temenan. Iya, emang temenan. Siapa? Vincent kan? Aku juga doanya Mas Gilang sama Mbak Sandy. Oh, yang itu. Kemarin kan Mbak Sandy ada posting tapi udah dihapus lagi. Aku doain. Katanya pisah. Nggak tahu, makanya aku nanti malam ini mau ketemu sama jam 8 malam. Ih, ngobrol. kabarin gue ya. Iya, tapi aku doain selalu buat mereka berdua. Ya, Semoga ya. semua masa cepat selesai. Amin. Mas Gilang semangat, Mbak Sandy juga semangat. Aduh, kita berharap semuanya langgeng ya. Nikahnya lagi bulan-bulan ini. Aduh. Panas. Itu si Jedar. Sepanas ini nih. Jessica Iskandar katanya kena tipu hampir 10 10M. miliar. Aduh. Ini tayangannya. Aduh. Oh. Jedarnya ada nggak hari ini? Ada. Yuk. Tapi ya udah dah, kayaknya dia ingin mengungkapkan semuanya di sini deh. Oke. Yuk, untuk kita semuanya ya, rakyat FYP, ini dia Jessica Iskandar dan Vincent. Hai. Halo, silakan. Apa kabar sih? Hai. Sehat ya? Apa kabar? Sehat ya? Bro, sehat brother? Sehat. Gimana sih? Aduh. Gimana sih? Aduh, bisa sampai aduh 10 miliar. Aduh. Lu yang kena kasus, lu kena tipu, kita yang nyesek tau gak sih? Aduh. Iya, nyesek banget ya. Baru nikah berapa tahun? Satu. Satu Baru tahun udah ditipu Baru. 10 miliar. Itu dia, baby Don baru lahir. Baru lahir. Belum biaya persalinan ya. Iya. Untung biaya persalinan udah lunas. Enggak, dia enggak endorse enggak? Waktu persalinan endorse. Enggak. Makanya cari endorse waktu persalinan kali. Jadi Tapi aman. ngomong-ngomong selamat datang, tepuk tangan dulu dong buat Jedar dan juga Vincent. Tapi sorry ya, penyambutannya dengan tayangan yang nyesek. Kita nyesek lu apalagi lu ya? Iya. Karena ini berita tadi Nikita Mirzani Iya. dijemput. Terus juga ada masalah lagi Zaskia Gotik, teman Iya. kita juga. Iya. Karena suaminya ada diduga Iya. perempuan lain. Iya. Sekarang ada berita lu 10 miliar Itu ditipu. Aduh, gimana ceritanya? Lu bisa banyak mobil itu, kenapa percaya sama orang itu sih? Iya, jadi semenjak pindah ke Bali tuh aku dikenalin sama orang ini, CSB ini. Terus udah gitu jadi temen kan. Nah, jadi temen tuh mulai usaha karena mobil aku di Jakarta Alphard nggak dipakai. Kata dia kenapa nggak disewa-sewain aja karena dia punya bisnis rental mobil gitu. Di Bali atau di Jakarta? Di Bali. di Bali rentalnya, mobilnya Iya. dia yang di Jakarta. Ya makanya yang di Jakarta dibawa ke Bali akhirnya. Dibawa ke Bali. Terus dari situ udah semakin percaya kan, dikasih bukti transfer segala macam. Terus kita juga sama dia tuh temenan gitu. Jadi awalnya sudah ada hasil dari Iya, udah ada. Lanjut ke mobil Mini Cooper, lanjut lagi habis itu beli mobil lagi di Jakarta, bawa ke Bali gitu. Jadi lu beli mobil, itu semua mobil Jessica? Iya, Yang disewa-sewain terus sama dia dibawa, nggak ada hasilnya gitu? sama dia Awal ada hasil. Awal ada Kan hasil. kita menambah mobilnya. karena percaya. Iya, dari situ kayak kepercayaannya oke kalau kita nggak bisa hadir, coba cross check deh BPKB STNK ada nggak, tinggal di foto nih ada, oh ya udah transaksi kayak gitu. Tahu-taunya
nggak tahu permainannya kayak Tapi gimana. katanya sampai STNK BPKB juga diserahin ke dia semuanya. Ada Iya. alasannya, jadi alasannya tuh kayak mau di plat nomornya mau diganti. Mau diganti sementara. Katanya Nah, karena soalnya kita saking percaya, oh kan mau ganti plat nomor kan harus kasih BPKB sama STNK. Iya. Ya udah deh, nih pegang aja dulu urusin nanti lo balikin. Karena udah temenan juga. Jadi mobil di dia, STNK di dia, BPKB di dia. Ya, Waduh. udah. Berarti terus sekarang BPKB sampai detik ini belum balik berarti? belum, Sampai detik ini? belum. Total berapa mobil sih? 11. 11 mobil mewah semua lagi. Jadi lu sekarang di Bali jadi juragan mobil aja sih ya? Ya dulu, yang sekarang udah hilang semua mobilnya. Aduh. Tapi semua mobil tuh ada kontraknya. Terus aku sama dia gitu. Terus udah gitu juga terakhir Tuh, Iya. total kerugian Jessica Iskandar. Tuh. Total kerugian Jessica Iskandar 5 mobil Alphard, Iya, ada satu mobil Mercedes S-Class, 2 mobil Porsche, satu mobil Hummer, 1 mobil Land Cruiser, satu mobil Mini Cooper. uang senilai US dollar 30.000, total 9,8 miliar kerugian. Oh my god. Aduh. Aduh, gimana rasanya sih? nyesek banget, kayak ketusuk. Lebih sakitnya tuh karena dihianati, dibohongi temen kan, terus juga hilang uang. Dan itu di momen saat aku baru lahir baby Don. Baby Don. Jadi tuh lagi happy-happynya tiba-tiba des langsung gitu. Baby Don lahir bikin down jadinya Iya. ya. Enggak, ini kenalnya lu dari mana sih sama si itu bisa jadi, gue bingung, itu kan teman Jadi sendiri ya. enggak, jadi tuh awal-awal pas aku pindah ke Bali, aku ditawarin endorse Kayak mobil. endorse, nih Awalnya. pakai mobil, Iya. foto-foto, abis Iya. itu Udah dari situ temenan. Aduh, kok Jedar mah kan emang polos ya gini. Lu kenapa nggak ngingetin sih Vincent? ingetin, Yang punya insting buruk di antara lu berdua siapa? Nggak ada awalnya. Lu? aku Ada? insting buruk nggak ada, sama dia justru nggak ada. Kalau ketemu orangnya juga nggak bakalan Nyangka, iya. Nyangka, bener kayak kok bisa kayak gitu loh. Soalnya tuh dia membangun citranya tuh kayak bagus, dia tuh kenal banyak pejabat, banyak instansi. Bener tapi? Iya bener. Oh. Bisa gitu ya? Luasannya dia tuh bagus, maksudnya networkingnya. Sekarang dia di mana? Sekarang? Sekarang Nah, itu dia dengar di Singapura. Tapi di telepon udah nggak bisa. Bisa nggak bisa. Tapi gue lihat tadi katanya cuplikannya lu bilang katanya akhirnya dia mengakui kalau dia Itu awal-awal, itu benar-benar awal-awal. Jadi dia udah nggak bisa bohong lagi. Terus ditelepon nggak angkat. Gue jadi bingung. Ini jadi kok gimana ini orang? Jadi aku telepon. Akhirnya aku telepon. Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya udah aku nanya, lo kok gini sih? Ya sorry bro, aku ya. Jadi apa ini kamu tipu? Kamu nggak transfer duit tetap? Iya, aku minta maaf, aku ngelakuin ini semua. Ya udah kayak gitu. Oh, udah ada Alasannya apa? komunikasi itu. Hah? alasannya Alasannya apa? apa dia sampai? Alasan dia sih ya dia bilangnya Ada kebutuhan. adalah alasannya. Apa alasannya? Gue kan pengen tahu bro. Bisikin gue juga dong. Oh. Sama nggak lu sama ke gue? Kok dia nanya nomor telepon gue? Udah ngapain nanya nomor telepon lu? Nanya nomor telepon lu juga duitnya 10M juga nggak bakal lu balikin, nggak ada gunanya juga. Aduh, oh itu. Karena itu bro. Aduh, tapi bentar. Awal-awal kan lu udah dapat hasilnya. Emang besar ya nyewain mobil gitu? Kalau yang Alphard pertama tuh per 3 bulan 66 juta. Lumayan lah daripada Iya. nganggur. Ini Iya, maksudnya makanya. sustainable income enak. Iya, daripada mobilnya nganggur di Iya. Di garasi, garasi mendingan ngasilin di- uang. iya. Makanya lu percaya. Makanya percaya. Sampai beli mobil khusus untuk disewakan. Iya. Akhirnya dia Karena investasi mikirnya. Ada yang dia bilang untuk investasi beli mobil, ada yang dia bilang ada orang Gadai. butuh uang terus digadai. Jadi orang itu dia bilang, jadi contohnya kamu punya mobil, ya. nggak dipakai, tapi kamu butuh uang. Dia ngomong sama kita, kamu mau gadai, ya terus kita pegangnya apa ya mobil, terus BPKB STNK dia yang pegang karena dia orang tengahnya yang kenal kiri kanan. Kata dia. Iya. Menurut dia. Aduh, ternyata itu bohongan Ternyata semuanya. bohongan dan orang yang punya mobil itu gedor-gedor di rumah. Itu saat aku sendiri datang tuh semua orang. Ini mobil saya pasti cross check bener. BPKB STNK mobil ini dipegang sama yang punya nih sesuai dengan nama. Astaga. Ya mau gimana aku lepas mobilnya. Sedangkan lu udah bayar itu mobil. Iya udah bayar. Udah gede ya seolah-olah udah. Udah 1,2. Udah. Jadi 1,2M hilang lagi itu. Terbang kemana? Aduh. Terus sekarang lu masih punya mobil nggak?
Enggak, kesini aja tadi naik taksi. Beneran? Iya. Beneran nggak punya mobil lagi? Pinjemin dong, Vi, kan lu banyak Iya, mobilnya, Vi. pinjemin dong Ya Allah, satu, gua juga. Ya, Allah, Jess. Lu kan Iya, iya, iya. lu kan teman mereka. Iya, Iya, dulu kan Ya, gitu. Bang, nanti aku pinjemin. Kasihan banget ya. Berarti Bukan kasihan banget, beneran gak pinjemin? iya, Bang, nanti aku pinjemin, tenang aja. Aku juga mobilnya nggak ada. Enggak, gue gak bakalan lari, gue gak bakalan kabur. Tenang. Tapi ngomong-ngomong kasihan ya. sekarang tuh kan kalian tuh tinggal di Bali ya? Happy di Bali? Happy Tapi kok laporannya di Polda Metro Jaya? karena transaksi. banyak transaksi di Jakarta kan. Kan transaksi Iya, kan iya, iya. di Jakarta, mau mobilnya di Hong Kong, Jepang, Korea, Bali ya tetap aja. Maksudnya transaksi di mana? Jakarta ya. Udah kita lapornya di Jakarta. Aduh, terus Albara gimana ke sekolah di Bali pakai apa? Belum, dia lagi masih summer libur. vacation, libur sampai. Oh, lagi libur. Kalau di Bali aman, masih ada motor. Dia juga suka, dia lebih suka naik motor daripada mobil. Iya, iya, iya. Di Jakarta yang pusing nggak ada mobil jadinya. Iya. Gimana? Ada mobil apa? Ada, tenang aja, Jess. Ada, Jess. Ada mobil. ada, Jess. Tapi ngeliat Sidarto di kondisi gini aja kita bawanya relax dan ketawa karena dia iya. Gak bisa, Irfan, soalnya aku tuh kan lagi menyusui. Aku tuh nggak bisa stres-stres. Jadi tuh aku udah deh, pokoknya ikhlasin, serahin sama Tuhan, sama polisi yang Mengurus ini semuanya. iya. Jadi ya udah, kan Indonesia negara hukum. Jadi ya mudah-mudahan ada keadilan. Biar ini tuh nggak terjadi lagi. Karena Betul. kayak gini tuh kan diduga bisa jadi sindikat. Nah dia dengar-dengar ke lu doang atau ke yang lainnya juga pernah? Belum tahu. Total kita dengar, yang kita dengar ya ada sekitar, yang kita tahu 6 orang. Itu kurang lebih yang dihitung-hitung dan ya sekitar 50 miliar 50 M. kerugian. Gila, beneran dia harus ditindak, dicari Dari loh. orang yang kita kenal, tahu, maksudnya sebagai nama ya, Iya, dan iya, kita totalin. Tapi juga ada yang kita nggak tahu, kita cuma dengar angka ini hampir bisa 100 bisa juga. Aduh, tapi di antara kalian berdua kata yang paling geram itu lu ya Vincent ya? Ke istri nggak, ke orang lain iya. Iya, iya itu ke orang itu. Oh iya. Nggak mundur aku. Kita nggak salah. Jadi harapannya lu pengen apa? Supaya seenggaknya orang itu pengen lu penjarain atau dia bisa mengembalikan dan mempertanggungjawabkan semua atau mau dua-duanya? Balikin aja deh. Itu aja. Itu aja. Balikin aja, udah. Balikin aja udah, jangan repotin kita udah. Jangan bikin orang lain susah. Jadi kalau lu balikin semuanya, Biar Tuhan aja yang ngurusin dia nanti selanjutnya. jadi Wih, lu udah berbesar hati nggak mau penjarain dia lagi kalau dia udah mau mengembalikan. Nggak usah. Maksudnya semoga ini juga jadi pelajaran buat dia. Jadi kalau dia bisa balikin, ya terima kasih banyak. Dari situ kita langsung cut hubungannya. God bless you, udah. Jadi lu nggak mau komunikasi lagi tapi Nggak, udahlah gitu. udahlah. Lu maafin dia, tapi balikin semuanya. Kalau udah balik, baru aku maafin. Kalau belum, Sekarang belum, masih kesel. masih kesel. Kalau tuh, udah. Gue tadi gini, kalau mau ketemu orang gimana? Dia udah gini udah, oke. Jedar kamu lah yang ngomong lah, suruh Coba, gimana orangnya itu Jedar. Mana ya? Dia soalnya kan di Singapura, nggak tahu nonton apa enggak. Gak apa-apa, nanti kita kirim linknya. Nanti aku forward. Iya. Ayo. Buat CSB, kalau kamu nonton tayangan ini, kita kan nggak pernah ada masalah sama kamu. Kita juga berteman baik sebelumnya. Saya nggak pernah nyangka kamu bisa ngelakuin ini sama saya dan keluarga saya. Apalagi di momen saya lagi bahagia-bahagianya. Saya baru lahirin anak, saya lagi menyusui, terus kamu tiba-tiba pergi bawa kabur uang saya, jual-jualin mobil saya tanpa sepengetahuan saya, nipuin saya. Jadi kalau kamu masih punya hati, kamu punya niat yang baik, ya udah silakan pulang ke Indonesia, tanggung jawab. Itu aja, habis itu ya udah kita selesai gitu. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya. Aduh. Tapi kamu harus tetap jaga moodnya ya. Iya, Karena ASI Iya. itu berpengaruh juga tuh kalau kita lagi sedih, galau gusar. Soalnya kan air susu kan diminum bayi, kasihan kalau akunya tuh stres kepikiran, bayinya jadi rewel. Iya. Peluk dong isunya nih. Oh, setiap hari aku. Wah. Sekarang kita bahas yang bahagia-bahagia Karena aja yang deh. mereka tuh dari tadi kayak gini bahagia di tengah kesusahan ini kalian tuh cinta terus saling menguatkan. Keren deh, seneng Karena deh. aku lihat mereka sekarang bahagia banget, auranya Jessica tuh auranya bahagia, Bener. sebagai ibu-ibu bahagia. Iya. Kalau Vincent lu kelihatannya kayak anak muda, kayak berondong bahagia ya dia. Dia kayak anak muda gayanya, lihat. Yaudah kita lihat nih tayangan kebahagiaan Jessica Iskandar dan Ini juga dia. Vincent. Dan Ya, finally ya. iya.
lu menemukan sosok itu. Dan lu tuh halus juga Vincent ya. Itu El, anak kecil itu nggak bisa bohong ya. Anak kecil itu jujur, hatinya bersih. Iya. Itu yang lu sampein ke El itu sepenuh hati banget. Berarti lu otomatis harus cinta Jessica Iskandar, cinta Elnya juga. Sebesar itu cinta lu sama Jedar. Sebesar itu. Apa sih yang bikin lu bisa akhirnya, ya lu kan terpaut 4 tahun, 5 tahun lebih muda. 4 tahun lebih muda dari Jessica. Ibaratnya kan saat itu lu masih bisa, pilihan lu pasti bisa sewanita yang single ataupun ya Jedar yang memang apa ibaratnya ya udah nggak single lagi. Tapi kenapa akhirnya lu hati lu bisa menetap sama seorang Jessica Iskandar? Gini loh, kalau Vincent bilang dia baik, semua orang baik, ya kan? Tapi balik lagi, yang Vincent dari dulu khawatirin itu adalah, wah kalau Vincent punya anak nih, bisa nggak ya nanti pasangan aku rawat anak, gedein anak dan segala-segalanya, ya kan? Tapi sama dia kan udah terbukti sama El. Ya. Jadi dari cara El ngobrol sama orang-orang, tulusnya dia, baiknya dia, rajinnya dia, sopannya dia, itu kan Karena didikannya. iya. Jadi selain baik, kan balik lagi orang itu A dan B itu selalu harus cocok-cocokan, ada up and down-nya lah, ya kan? Tapi di situ ya Vincent selalu kayak, aduh ini gimana ya kalau punya anak tapi nggak bisa diurusin sama emak. Itu yang lu khawatirkan pas masih mencari. Dan sebelum-sebelumnya tuh kayak yang aku ketemui yang seumuran sama aku atau beda 1-2 tahun itu masih mau yang bergaul, masih mau, iya masih mau keluar, belum mau settle. Nah kayak gitu-gitu malah kayak nggak sefrekuensi, susah. Bertemulah seorang Jedar yang sudah terbukti bisa mengurus El sendirian tapi udah hebat gitu karakternya itu ya. Tapi lu kenapa memilih Vincent? Kenapa ya? Kenapa yakin sama Vincent? Iya, kenapa lu yakin sama dia? Sedangkan kan, Berondong. Iya bener juga. tapi kan pasti kan Jedar juga untuk menikah lagi pasti dia harus berpikir berulang kali karena Iya. Jedar kan gue tau lah pernah trauma, pernah disakiti. Iya. Tapi akhirnya kenapa lu bisa yakin banget sama Vincent yang lebih muda lagi? Kalau waktu itu sih karena pertama dari aku yang pas jatuh itu, pas aku patah hati itu aku selalu iringi sama doa gitu. Aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan kalau misalkan yang ini memang bukan jodohku, semoga Tuhan udah siapin jodoh yang lain gitu. Ada stok. Ada stok. Terus udah gitu, udah tuh kan aku lagi sakit kan waktu aku pindah ke Bali tuh aku lagi hyperthyroid autoimun. Jadi ketawain kali. Iya, enggak. Ini ngomongnya stop. Lagunya sedih loh ini. Ya, terus. Cuma lucu ya Allah kalau dia nggak ada jodohku kasih jodoh yang lain ya stok. Ya berarti minta stok. Tapi doanya terkabul. Iya doanya terkabul. Terus udah gitu, itu kan aku lagi sakit. Terus pas aku sakit tuh awal aku pindah ke Bali tuh entah kenapa aku udah dikenalin Vincent sama Bastian Setia. Babas Cowboy. Iya, terus tapi waktu itu tuh kita masih temenan, soalnya aku tuh masih ingin memperbaiki hubungan yang sebelumnya Iya. gitu. Terus dari itu temenan sampai akhirnya ya udah deh, kayaknya hubungan yang waktu itu tuh udah nggak bisa. Aku udah berusaha semampu aku tapi emang udah nggak bisa. Untuk anak lu lakuin itu juga kan. Iya, Terus. tapi udah nggak bisa lagi. Ya udah akhirnya aku ikhlas. Tapi ternyata tuh Tuhan sebenarnya udah nyiapin jodohnya udah dari pas aku pindah ke Bali udah dikenalin gitu. Ternyata sign-nya udah ada di situ. Iya, karena Tapi awal-awal kita cuma benar-benar berteman karena doang. aku juga lihat dia lagi punya drama sama Mantannya. yang aku awalnya kiranya itu udah suami, udah pasangan, dan aku juga baru jadi aku kayak wah ini drama, enggak deh, biar aku berteman aja, Iya. friends aja, Bali kecil, teman dia juga teman aku, ya udah kita be friends aja. Terus udah gitu udah Vincent tuh dari awal tuh udah deket sama El. Terus pas aku di masa-masa aku move on juga ada Vincent. Jadi sebelum lu ada niat tertentu juga sama El lu udah deket. Udah kayak main-main aja berenang apa segala kayak gitu, teman kayak gitu. teman. Ya, Terus? udah
setelah aku memutuskan oke deh kayaknya udah nggak bisa lagi, aku move on aja, terserah Tuhan punya rencana apa, pokoknya buat aku yakin itu yang terbaik. Udah pokoknya aku bener-bener kayak lepasin aja gitu, kayak Gua aja juga dilepas 2 bulan tuh. Oh, udah nggak dikomunikasiin. Komunikasiin. 2 bulan. 2 bulan, ya nggak apa-apa, it's okay. udah pokoknya pas abis move on terus kita deket lagi sebagai temen, tapi kayaknya Vincent ada maksud lain. Langsung to the point, diajarin papa. Iya, bagus. Berarti PDKT ke L juga harus dilakukan dong. L juga kayaknya deket banget sama Vincent ya. Iya deket. Telepon dong Vincent. Vincent L-nya. Tapi gue bingung sih. Coba. Gue bingung banget kenapa Vincent sama Jedar, bukannya Vincent sama Desta. Itu yang gue akhirnya. Vincent Desta beda lagi, Mali, Vindes. Telepon ke siapa, Ma? Mama, Coba. HP kamu? Coba. mau ngapain? L. L aja. L saya nggak sama. Panggilnya apa? Papa. L. Oh, dia panggil aku papa. Pak. Oda. Tapi tadi menyentuh banget ketika pas nikah gitu ya. Iya. Lu ngerti nggak yang disampaikan Vincent? Ngerti itu bahasa Inggris. Apa artinya? Artinya ya on the brain on the sky yang itu artinya intinya pasti aku ya gitu deh. Nanti kita lihat sama-sama. Tadi ada terjemahannya tapi kecil. Video call. L lagi apa sih jam segini? Kalau sekarang lagi libur. Roti L gimana roti L Barak? Masih. Oh, dia ada usaha. Bisnis. Baby Iya. L Bakery. Hah? Baby L Bakery. Baby L. Baby L Bakery. Halo Mama. Ke mama. Oh, Barak panggilnya ada. mama. Panggilnya mama. Mamanya. Boleh ngomong Mas, bentar Mas. Iya Mama kasih. L lagi. Lagi di. Lagi nyetir ya? Enggak. Tapi video Lagi bikin scene. Hi El. El, can you accept the video call? Hi El. El, Mama sama Papa lagi live di studio. El lagi apa? Wih, udah mandi. Lagi di rumah. Mau nanya apa, Say? L. Yes. L. Tadi Kak Irfan lihat kamu sampai nangis pas pernikahan mama ya? Ditutup. Ya enggak, karena dia nggak mau sama lu. Dia nggak tahu, dia nggak mau. Dia nggak mau sama lu. Dia nggak kenal sama lu. Dia pikir gini, dia pikir pas lihat muka si Irfan, wah ini yang nipu mobilnya mak gue nih. Rasanya lu menipu. Kan dia langsung matiin. Lu gara-garanya, lu gara-garanya ini mati nih. Mungkin diajarin kalau ketemu orang asing jangan ada mau komunikasi. Iya, karena lu Kan gue orang Indonesia bukan orang asing. Iya, tapi lu Ini telepon lagi. Telepon lagi. Audio. Iya. Halo sayang. Kok ditutup, El? Who is that? Itu Om Irfan. Bener langsung tutup gue gara-gara lihat gua. Jadi disangka lu penipu mobil, gue udah bilang. Iya ampun. Muka lu aja deh udah. Ini El, can you switch to video call please? Nah, itu. El, Aborski. Gue gak mau. aku sayang kamu. Okay. I love you too. Fokus dulu ke sini, jangan ke iPad-nya. Coba. Okay. Oke. Ya. Papanya coba ngobrol apa ke El? Lihat ke muka. El, Uncle Raffi L, artis very famous. Coba. Uncle. Matiin juga ntar. Oh, halo, mak gue mau dia. El kemarin habis ulang tahun. Happy birthday ya. Uncle Raffi promise me to tell you, dia kan punya Ferrari tuh di rumah, mobil-mobil Yes. mewah tuh. Mau nggak? Iya. Ini udah dijanji nih. Oke. Say yes, El. Say yes. Nanti birthday present ya. Apa bahas? Birthday Ya, present. Ya, birthday present ya. Hadiah dari Uncle ya. Oke, brother. Thank you. Apaan Ferrari lu? Nanti ada kan. Si Jalu juga ulang tahun kemarin. Udah lewat. Ini baru. Udah lewat. Maaf ya. Oke. Bye. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi Jalu ulang tahun juga. Iya, nanti udah lama. Itu tahun depan gua kadoin. Ini dulu yang baru. Dan kemana-mana tetap di FYP pagi. Erik Bana. Ya, Sini di FYP. for your pagi. Tau nggak kan tadi kita telepon El Barak ya. El Barak langsung ke sini udah nyampe El Baraknya. Mana? Langsung udah gede loh. Kita panggil, ini dia El Barak.
Erik marah. Erik udah gede ya. Erik kemana aja sih? Halo. Udah lama gak ketemu sama Erik. Erik Banal Iskandar. Bener kan nama lu kan? Iya, ini kayak keluarga Gen Iskandar ya. Gak usah pakai gan. Iya, soalnya semuanya diundang gitu. Iya. Erik kemana aja, Rik? Baru punya anak. Baru punya anak lu? Beneran, Rik? Selamat ya. Si Erik. Berapa anak lu? 8 bulan. Wih. Pantesan belum balik badannya. Iya. Ininya dianya emang karena makan terus. Wah, kalau udah married sih kan tau sendiri. Iya tuh, lu lihat. Kan, bapak-bapak. Rasain lah, Rik lah. Balik. Berubah banget, Rik. Iya ya. Keren banget jadi bapak-bapak. Sama kita udah bapak-bapak semua. Udah bapak-bapak semua. Kita sekarang spesial membahas tentang statement Vincent yang ada di video ini nih. Nanti gimana komentarnya Erik ya? Oke, yuk. Sebagai kakak. Tuh, lo sebagai kakak gimana ngelihat Vincent dia dengan tegas bilang, kalau gue apa gimana tadi? Terus sih ngobrol. Ya enggak Katanya kalau perlu tas-tas mewah gitu, gue gak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau untuk Kesetiaan. terus memberikan tempat tinggal yang layak, pendidikan Ya, bagus udah untuk anak, bertanggung jawab. itu orangnya gue. Gimana pertama kali lu ngelihat Vincent, lu langsung setuju nggak? Lu kan pasti kan lu paling posesif banget. Ini posesif nih. Jaga banget. Kalau pertama sih ya lihat dulu kan, pastinya kan. Cuma kan mendingan laki-laki kan bilang di depan dong, bener nggak? Kalau misalkan emang nanti tergantung yang jadi calon istrinya mau ikut enggak gitu. Kalau misalkan dia bilang, gua nggak mau ini, gua nggak bisa ini. Ceweknya gimana? Kalau ceweknya siap, ya jalan. Kalau nggak siap, ya ngapain? Daripada abu-abu bilang, oh ya I like your style apa segala macam, terus sama-sama branditan tapi nggak ada duitnya. Iya. Janji manis. Iya kan? Halu. Buat apa kayak gitu kan? Karena ini polisinya Jedar nih. Nah. Jadi setiap kali, jadi setiap kali Jedar nanti misalnya sama mantannya apa, nanti dia yang di depan. Lu kalau nggak suka sama adik gua, lu tinggalin lu. Ah, dia nih. Nah, lu tiba-tiba ke Vincent gimana langsung luluh atau ada penyelidikan juga? Ribet nggak si kakak? Enggak. Jangan di depannya lu bilang. Bukan, ini trik triknya nih. Sebelum apa-apa kan kita banyak ngobrol juga sampai jam 1, jam 2 inget nggak pas di Bali, pas datang sama babynya sama istrinya. Tapi sebenarnya sih dari pengalaman yang kemarin udah maksudnya pas Jedar pindah sampai ke Bali terus udah gitu dia udah mau mulai hidup sendiri sih, gue sendiri udah nggak mau urusan, maksudnya udah nggak mau terlalu inilah. Lu udah kasih percaya sama dia untuk memulai hidup Iya, Jedar. karena memang kan dengan pengalaman yang gue juga udah belajar dari pengalaman, mestinya dia udah tahu. Iya. Tapi ada yang ngomong gini katanya, pas El Barak lahir ada masalah. Sekarang Baby Don lahir ada masalah. Jadi anak-anak lu itu akan jadi anak kuat gue rasa sih. Amin. Ya kan? Iya. Tapi lu suka kepikiran nggak? Kenapa ya kok cobanya ada-ada aja gitu? Kalau kepikiran iya, tapi kalau dari situ kan aku berpikir bahwa oh dikasih cobaan berarti aku bakal naik kelas nih, aku bakal jadi orang yang lebih baik, lebih dewasa, lebih pinter lagi menghadapi masalah, lebih ikhlas, lebih sabar. Gitu aja sih, justru dikasih cobaan aku terima kasih sama Tuhan, soalnya Tuhan masih sayang sama aku, makanya aku dikasih cobaan gitu. Jadi aku jadi orang lebih baik. Tapi Rik, lu sekarang tinggalnya di mana? Sendiri. Di Bali atau Jakarta? Enggak, Jakarta. Oh jadi lu jarang ketemu dong sama Jedar sekarang? Kan dia pas di Jakarta kan sekarang ya kita ketemu. Sebelumnya jarang ketemu. kan? Sebelumnya sih bener-bener yang kayak dia di Bali, aku di Jakarta. Tapi lu ngeliat Jedar yang sekarang gimana? Lu kan sekarang udah Ada berubah nggak sih dia pas udah berubah nggak? Berubah. Contoh? Satria Baja Hitam. Berubah. Beda. Intinya kan ya thanks to Vincent sih. Vincent juga ngebilangin Jedar kayaknya banyak hal dan maksudnya the real life gitu. Ya kan? Dulu mungkin Jedar kan kebawanya dengan ya glamour gitu. Kayak sekarang tuh jauh lebih fokusnya sama keluarga. Apa yang perlu yang dibeli, apa yang nggak perlu ya enggak. Halusinasinya banyak dulu si Jedar. Dulu. Heboh dia. Sekarang udah. Tapi bener Vincent itu cukup merubah lu. Iya sih. Soalnya mungkin selain Vincent juga waktu aku pindah ke Bali kan banyak banget perubahan gitu. Tapi Vincent saklek ya kayaknya orang. Dia saklek nggak sih? Saklek, Cuma ya. di Bali kalau pakai tas-tas yang mahal-mahal. Dia udah jualin semua tas dia. Jadi kalau di Bali tuh yang kayak yang dari Anyaman-anyaman gitu. yang dari aja.
dari Daun-daun batok kelapa. biasa. Kelapa tuh yang itu udah fashionable di Bali. Dari karpet. Itu tas langsung dijual semua. Ini kayak gini bahan-bahan ini kan dilipat. Jual semua, dia udah benar-benar Dijual beda. buat usaha mobil. Iya, mobilnya ditipu. Mobilnya ditipu. Aduh. Emang bener-bener. Lu pas lihat penipuan itu gimana? Lu sebagai kakak? Ram. Wah, Pastinya ya? ya gimana ya? Kayak benar-benar marah sih karena itu tuh temen. Dia Kenal juga? kenal. Dia istilahnya gini, pas dia pindah ke Bali, itu tuh di mana Jessica itu tuh brok-broknya gitu. Kayak istilahnya benar-benar Mereka yang mendampingi, temenin dia loh. yang nemenin dia, yang kayak tahu Jessica itu gimana. Ini penipu juga nggak ngomong sama aku nih. Kayak kalau mau ngobrol juga dikit-dikit gitu. Karena kan I know business gitu kan. Ah, dia udah baca peta. juga. Kalau ini kan istilahnya kalau jedar itu kan lumayan yang kayak nggak terlalu detail Iya, gitu. iya. Aduh. Tapi Jedar tetap harus bersyukur lingkungan lu tuh mendukung lu, mencintai lu, Lu berubah punya kepada yang lebih baik. Lu punya PM tuh, punya polisi militernya nih, ceritanya nih kalau di ini si Erik nih, Erik galak nih. Iya, iya, iya. Udah bagus, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Iklannya tambah banyak gara-gara ada Erik. Ya, terima kasih buat semua bintang tamu kita, buat Vincent, thank you ya. Terima kasih. Kasusnya mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya, Erik sehat-sehat ya. Pelaku cepat ditemukan dan mobilnya dikembalikan ya. Yang diduga untuk menggelapkan harta-hartanya Jessica Iskandar dan Vincent kembalikan karena mereka merasa dirugikan hampir 10 miliar. Ya gila lah, itu kerja keras ya. Oke deh, thank you ya, salam buat keluarga ya, makasih salam buat banyak. anak-anak juga ya. Thank Yaudah you. besok kita ketemu lagi, besok mau live ya? Hari Senin. Oh Sabtu nggak? Oke deh, bye-bye. Sampai ketemu lagi hari Senin, for your pagi.